teman-teman, bareng sama aku Rishda, yuk belajar tentang pubertas pada laki-laki. Pada dasarnya, remaja perlu memiliki pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Gak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut, tapi informasi yang benar mengenai hal ini juga bisa menghindari remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Harapannya, setelah memiliki pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, remaja dapat lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga dapat lebih mempertimbangkan untuk melakukan hal yang merugikan. Namun, seringkali pembahasan mengenai kesehatan reproduksi masih dianggap tabu. Orang-orang, khususnya remaja, cenderung malu untuk menanyakan hal itu. Padahal, di dalam diri remaja pasti ada rasa ingin tahu yang besar, apalagi ketika mereka sedang mengalami masa pubertas. Nah, apa sih pubertas itu? Pubertas merupakan masa transisi atau peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana pada masa ini terjadi beberapa perubahan, seperti perubahan fisik, psikologis, maupun sosial di dalam diri remaja. Pada remaja perempuan, pubertas biasanya terjadi dalam rentang usia 8 hingga 13 tahun. Sedangkan pada remaja laki-laki, pubertas biasanya terjadi dalam rentang usia 9 sampai 14 tahun. Ketika mengalami pubertas, ada beberapa ciri perubahan yang dialami oleh remaja laki-laki, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Perubahan secara fisik dapat dilihat dari ciri. Di antaranya, dada remaja laki-laki tampak lebih bidang, kemudian tumbuh rambut di sekitar kemaluan, di ketiak, kemudian tumbuh kumis, suaranya semakin membesar, dan juga mulai memproduksi sel sperma, dan mulai mengalami mimpi basah untuk yang pertama kalinya. Well, apa sih mimpi basah itu? Dan gimana proses terjadinya mimpi basah? Nah, yuk kita kenalan sama organ reproduksi laki-laki sambil aku jelasin gimana sih proses terjadinya mimpi basah. Nah, oke teman-teman, di sini ada gambar mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Bisa kita lihat, di sini ada gambar penis. Penis ini merupakan jalan keluarnya urin dan juga sperma. Penis ini akan membesar dan mengeras ketika mendapat rangsangan seksual atau yang disebut sebagai proses ereksi. Kemudian di sini ada yang namanya skrotum. Skrotum ini berfungsi untuk melindungi testis, agar testis dapat memproduksi sperma yang normal. Testis harus berada pada suhu sedikit lebih rendah di bawah suhu tubuh. Nah, skrotum ini berfungsi untuk menjaga suhu pada testis. Selanjutnya, di sini ada yang namanya kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi untuk menampung urin. Kemudian di sini ada yang namanya uretra atau saluran untuk mengeluarkan urin yang nantinya akan dikeluarkan melalui penis. Nah, di sini adalah testis. Testis ini merupakan pabrik dari sperma dan juga hormon testosteron. Di dalam testis ini sperma diproduksi setiap harinya. Setiap hari laki-laki itu bisa menghasilkan 100 hingga 400 juta sel sperma. Nah, testis ini harus berada di dalam suhu yang sedikit lebih rendah daripada suhu tubuh agar dia bisa memproduksi sperma dengan normal. Kemudian di sini ada yang namanya epididymis. Epididymis ini berfungsi untuk mematangkan sel sperma yang sudah diproduksi dari testis sebelum nantinya digunakan untuk membuahi sel telur atau ovum. Kemudian di sini ada yang namanya vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran yang berfungsi untuk mengalirkan sperma. Nah, di sini ada yang namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini akan mengeluarkan cairan mani yang nantinya dia akan memberikan nutrisi kepada sperma
dan akan memudahkan sperma untuk bergerak di dalam ovarium atau rahim. Nah, itu tadi penjelasan mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Terus kenapa sih bisa terjadi mimpi basah pada laki-laki? Mimpi basah bisa terjadi dikarenakan setiap harinya sel sperma itu selalu diproduksi oleh tubuh. Ketika sudah melebihi kapasitas, sel sperma ini bisa kembali diserap atau bisa dikeluarkan. Ketika sudah melebihi kapasitas ini dan sel sperma tidak diserap oleh tubuh, maka tubuh akan memberikan sinyal ke otak agar sel sperma ini dikeluarkan dalam mimpi yang erotis. Maka itulah yang disebut sebagai mimpi basah. Mimpi basah ini terjadi jika sel sperma yang berasal dari testis sudah matang di dalam epididymis, kemudian melalui vas deferens dan bergabung bersama air mani, kemudian dia keluar melalui uretra dan keluar melalui penis. Jadi, buat teman-teman yang mengalami mimpi basah, itu merupakan hal yang wajar. Karena setiap harinya, laki-laki selalu memproduksi sel sperma, sehingga bukan tidak mungkin kantung sperma ini akan penuh dan sperma ini nantinya akan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, itu tadi penjelasan mengenai organ-organ reproduksi pada laki-laki. Ketika masa pubertas, organ-organ tersebut terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan, seperti pertumbuhan pada testis, dan testis mulai memproduksi sel sperma yang lebih banyak. Selain mengalami perubahan secara fisik, remaja pubertas juga mengalami perubahan secara psikologis dan sosial. Adapun perubahan secara psikologis dan sosial pada remaja laki-laki yang sedang mengalami pubertas, yang pertama itu ada perubahan secara emosi dan juga pola pikir. Remaja laki-laki cenderung memiliki emosi yang begitu kompleks. Mereka terkadang merasa mudah kesal, sedih, ataupun tertekan. Mereka mungkin merasakan gejolak seksual yang mulai meningkat. Di samping itu, remaja laki-laki juga mengalami perubahan terkait dengan pola pikirnya. Sehingga tidak heran jika ketika pada masa-masa pubertas ini, banyak dari remaja laki-laki yang cenderung menyibukkan diri dalam kegiatan berorganisasi. Kemudian yang kedua adalah perubahan dalam hubungan. Hal ini memungkinkan di mana remaja laki-laki yang sedang mengalami pubertas membuat mereka cenderung merasa ingin lebih mandiri dan juga lebih dekat kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarganya, ataupun mereka mulai mendekati wanita yang mereka taksir. Selain itu, remaja laki-laki yang mengalami pubertas juga akan merasa malu jika mendapatkan perlakuan kasih sayang di depan umum. Misalnya saja seperti dipeluk atau dicium oleh kedua orang tuanya. Kemudian, perubahan yang ketiga adalah merasa lebih sensitif. Pada remaja yang mengalami masa pubertas, tidak hanya perempuan, laki-laki juga, dia akan merasakan rasa yang lebih sensitif. Misalnya saja, seperti dia mendapatkan satu jerawat di dalam wajahnya, dia akan merasa malu atau kurang percaya diri dengan penampilannya sendiri. Kemudian yang keempat adalah menjadi labil. Ketika mengalami masa pubertas, tidak heran jika remaja dihadapkan dengan suatu masalah, dia akan merasa labil. Karena sejatinya dirinya pun bingung bahwa sebenarnya di satu sisi mereka merasakan emosi ketakutan, ketidaknyamanan, dan ketidakberdayaan sebagai anak. Namun, di sisi lain, mereka merasa bahwa diri mereka itu sudah dewasa. Alhasil, dengan kebimbangan ini, remaja yang mengalami masa pubertas menjadi lebih labil. Nah, itu tadi pembahasan mengenai masa pubertas yang terjadi pada remaja laki-laki. Lalu, bagaimana sih cara untuk menyikapi hal tersebut? Yang pertama adalah kenali perubahan dengan cara mengenali
fungsi-fungsi organ, kemudian perubahan-perubahan apa saja sih yang terjadi ketika mengalami masa pubertas, baik itu secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dengan mengenali perubahan-perubahan tersebut, remaja dapat lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah temukan bakat. Karena pada masa pubertas ini merupakan masa pencarian jati diri, sehingga gunakanlah momen ini untuk mencari hal-hal yang bersifat positif, seperti menggali bakat, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah terbuka dengan keluarga. Meskipun pada masa pubertas ini rasanya ingin lebih dekat dengan teman dibandingkan dengan keluarga. Namun, jangan sampai kalian memutuskan hubungan dengan keluarga. Tetap jalin komunikasi yang erat dengan keluarga. Nah, yang keempat adalah pilih teman yang memberikan pengaruh baik. Karena pada masa transisi ini remaja cenderung masih labil dalam menentukan sebuah keputusan, sehingga remaja harus pandai-pandai untuk memilih teman, karena pergaulan yang salah bisa menghancurkan sebuah masa depan. Kemudian yang kelima adalah tetap menjaga kesehatan dari organ reproduksi. Gimana sih cara untuk menjaga kesehatan organ reproduksi? Nah, yang pertama, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil. Kemudian, membersihkan alat kelamin dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan, karena hal ini akan mengakibatkan kotoran yang dari anus itu masuk ke dalam organ reproduksi. Maka dari itu, harus membersihkannya dari depan ke belakang. Kemudian, gunakan celana dalam yang berbahan mudah untuk menyerap keringat. Hal ini berfungsi agar alat reproduksi itu tidak lembab, karena jika dia lembab, bakteri dan jamur akan mudah untuk berkembang biak. Dan usahakan selalu mengganti celana dalam rutin 1 hari minimal 2 kali. Kemudian gunakan handuk yang bersih dan tidak lembab. Usahakan setelah selesai menggunakan handuk langsung dijemur, jangan digeletakkan sembarangan. Karena jika tidak langsung dijemur, handuk ini akan menjadi lembab dan berpotensi menumbuhkan bakteri dan juga jamur. Kemudian yang terakhir adalah sunat. Sunat ini penting untuk laki-laki karena dia dapat menjaga kebersihan dari organ reproduksi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pubertas pada laki-laki. Pembahasan mengenai kesehatan reproduksi itu nggak tabu ya guys. So, buat kalian jangan takut atau malu ketika kamu mengalami hal-hal tersebut, karena hal itu merupakan hal yang wajar. Terima kasih and see you.